Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 12 IPA 5? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua bisa belajar bersama dengan baik. Anak-anakku, walaupun masa pandemi ini belum berakhir, Ibu harapkan kalian harus tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak, serta pakai masker. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selanjutnya, saya mohon kalian presensi di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan, yang nantinya dengan presensi tersebut akan ketahuan kehadiran, sakit, atau izin. Kalau ada yang sakit, kita berdoa agar teman kita yang sakit bisa segera sembuh dan bisa belajar bersama. Dan apabila ada yang izin, mudah-mudahan dilancarkan urusannya maupun masalahnya. Baiklah anak-anak, mari kita tengok sebentar materi pertemuan yang lalu. Pada materi berbagai kasus pelanggaran hukum. Masih ingat anak-anak apa pelanggaran hukum itu? Masih ingat anak-anak apa pelanggaran hukum itu? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu juga bisa dilakukan di mana saja. Contohnya di rumah. Kalau di rumah itu contohnya mereka tidak mengerjakan sholat tepat waktu. Mereka tidak mematuhi perintah dari orang tua, kemudian mereka terlambat di dalam bangun pagi. Kemudian pelanggaran yang dilakukan di dalam sekolah, contohnya anak pada waktu ulangan menyontek, kemudian anak membolos di dalam mengikuti proses belajar mengajar, kemudian anak tidak ikut dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga bisa pelanggaran itu dilakukan di masyarakat. Contohnya, mereka tidak ikut ronda, kemudian mereka juga tidak ikut kerja bakti dan lain-lainnya. Kemudian juga bisa dilakukan di dalam negara. Contohnya, mereka tidak ikut dalam kegiatan pemilu. Mereka tidak ikut di dalam membayar pajak. Ya, itu merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam pemerintahan. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak, baiklah. Kita lanjutkan materi hari ini tentang macam-macam norma dan sanksinya. Itu dalam materi dinamika pelanggaran hukum. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah peserta didik mempelajari macam-macam norma dan sanksinya, diharapkan peserta didik menganalisis macam-macam norma dan sanksinya. Kemudian yang kedua, menganalisis norma hukum yang bersifat tegas dan nyata. Nih, mengenai macam-macam norma dan sanksinya. Pengertian norma dan sanksi. Norma adalah aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi
segala macam peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan. Kemudian sanksi adalah tindakan-tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sehingga kalau apabila ada orang yang melanggar aturan hukum, tentunya orang itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Apabila orang tersebut dalam melanggar hukum itu ringan, maka mereka juga akan mendapatkan sanksi yang ringan. Namun apabila orang tersebut itu melakukan kesalahan yang berat, maka tentunya mereka juga akan mendapatkan sanksi yang berat. Norma dan sanksi dalam masyarakat itu ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama itu merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan melalui norma dan sanksi dalam masyarakat. Norma dan sanksi dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusan-utusannya, bisa nabi, bisa rasul, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya seperti beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Kemudian sanksi dalam norma agama itu tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal nanti, yaitu yang berupa pahala maupun dosa. Sehingga kalau orang itu pahalanya banyak, nanti diharapkan orang tersebut akan masuk surga. Namun kalau apabila orang tersebut dosanya banyak, mereka akan masuk neraka. Kemudian yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Bahwa norma kesusilaan itu sebagai pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya seperti berlaku jujur, menghargai orang lain. Kemudian sanksinya itu tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Mereka merasa bersalah, merasa menyesal, atau malu. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu sebagai pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi yang ada dalam norma kesopanan yaitu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam masyarakat. Sehingga kalau orang itu dikucilkan oleh masyarakat, maka tentunya orang itu harus mawas diri apa kesalahan yang dilakukannya. Sehingga kita harapkan kita itu berbuat di dalam masyarakat harus berbuat yang baik, sehingga nantinya diharapkan bisa diterima di dalam masyarakat. Kemudian norma yang terakhir adalah norma hukum, bahwa norma hukum itu sebagai pedoman hukum yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Kalau berisi perintah, maka perintah itu yang harus dilakukan, dan yang berisi larangan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga contohnya tertib, harus sesuai dengan prosedur, dilarang mencuri. Kemudian sanksi dalam norma hukum yaitu tegas dan nyata, serta mengikat
dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sehingga hukum itu dibuat oleh pemerintah yang dipergunakan oleh seluruh warga negara tidak terkecuali. Sehingga semuanya harus melakukan terhadap aturan-aturan hukum yang ada di dalam pemerintah. Sanksi hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di situ ada hukuman pokok, yang hukuman pokok itu meliputi hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup, hukuman sementara waktu, yang setinggi-tingginya itu 20 tahun dan yang kurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian di situ juga ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Tadi dikatakan bahwa hukum itu bersifat nyata dan tegas. Kemudian yang nyata di sini adalah adanya aturan secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya seperti pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian sanksi hukuman diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan, dan diusir dari lingkungan masyarakat tersebut. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini tentang macam-macam norma dan sanksinya. Marilah anak-anak kita simpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan melalui utusan-utusannya, bisa rasul atau nabi, yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. Norma kesusilaan merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, malu, dan lain sebagainya. Norma yang ketiga yaitu norma kesopanan, merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksinya juga tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Norma yang terakhir adalah norma hukum, merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksinya adalah tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Bahwa norma hukum itu bersifat tegas dan nyata, dikatakan tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Sudah jelas anak-anak? Selanjutnya kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian mengenai contoh pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Untuk diskusi ini dibagi kelompok-kelompoknya, yaitu 4 orang ya. Nomor 1 sampai nomor 4
nomor 5 sampai nomor 8 dan selanjutnya. Dalam Google Classroom. Kemudian hasil diskusi kalian kirim lewat forum. Setelah itu selesai, Ibu mohon kalian mengerjakan soal-soal yang juga sudah saya upload di Google Classroom. Tolong dikerjakan dengan baik. Untuk minggu depan, tolong dipelajari materi berikutnya, yaitu mengenai partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Demikian pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.